Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salesya Kwinayuwantri Afifah dengan NIM S111124170 Prodi Hubungan Internasional Visip Untan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian terorisme yang diampu oleh Ibu Uli Nuzulan SIP MSI. Tujuan video ini adalah untuk menganalisis kelompok teroris Boko Haram, mulai dari identitas, tipologi, karakteristik terorisme, hingga respons dari negara dan komunitas internasional terhadap kelompok tersebut. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu identitas Boko Haram. Kelompok Boko Haram resmi bernama Jama'atu Al-As-Sunnah Lil Da'wah wa Al-Jihad atau biasa disingkat dengan JAS atau JASDJ. Istilah Boko Haram sering diterjemahkan sebagai pendidikan barat itu haram atau tabu, yang menggambarkan penolakan kelompok ini terhadap sistem pendidikan barat dan sistem nilai barat. Boko Haram didirikan tahun 2002 di timur laut Nigeria, dengan basis awal di kota Maiduguri. Pendiri awal adalah Muhammad Yusuf. Sejak sekitar 2009, setelah kematian Muhammad Yusuf, dalam bentrokan dengan aparat keamanan, Boko Haram berubah menjadi kelompok bersenjata, melakukan aksi kekerasan besar-besaran di Nigeria. Walaupun fokus utama mereka di Nigeria, efek dan dampak dari Boko Haram juga meluas ke kawasan regional, terutama di area sekitar Danau Chad atau Lake Chad Basin, yang melibatkan perbatasan dengan negara tetangga. Selanjutnya, tipologi terorisme yang dilakukan oleh Boko Haram. Boko Haram bisa dikategorikan sebagai kelompok teror dengan tipologi terorisme ideologis agama. Motivasinya bersandar pada interpretasi ekstrim terhadap Islam dan keinginan mendirikan negara berdasarkan syariah, menggantikan sistem sekuler dan pengaruh barat di Nigeria. Kelompok ini tidak melakukan aksi protes damai, melainkan menggunakan kekerasan sistematis seperti bom, pengeboman, pembunuhan massal, penculikan, sehingga mereka termasuk dalam kategori terorisme kekerasan terorganisir atau militan radikal. Karena aktivitas yang melampaui satu wilayah dan mempengaruhi keamanan regional seperti negara tetangga, efek migrasi, dan pengungsian, maka Boko Haram juga bisa disebut sebagai teroris transnasional atau lintas negara atau kawasan regional. Selanjutnya, karakteristik terorisme Boko Haram menurut James Howells yang meliputi motivasi, sasaran, tujuan, dan aktivitas. Yang pertama, motivasi. Boko Haram dibentuk atas penolakan terhadap pengaruh barat, terutama sistem pendidikan barat, budaya sekuler, dan sistem pemerintahan yang dianggap korup dan tidak islami. Mereka menginginkan terciptanya negara Islam yang menerapkan hukum syariah secara kafah di Nigeria yang menggantikan sistem sekuler negara. Setelah kematian pendiri, kemarahan dan upaya balas dendam juga menjadi pendorong radikalisasi, menjadikan kekerasan sebagai instrumen jihad atau politik dalam rangka pencapaian tujuan ideologis. Yang kedua yaitu sasaran teror. Sasaran teror Boko Haram yaitu pemerintah Nigeria dan lembaga negara, karena mereka melihat pemerintahan sekuler sebagai lawan ideologis. Institusi barat dan simbol modernitas termasuk sekolah, pusat pendidikan, karena dianggap sarana penyebaran budaya barat atau pengaruh asing. Warga sipil umum, baik muslim maupun non-muslim, terutama mereka yang dianggap tidak mendukung interpretasi ekstrim mereka, termasuk komunitas Kristen, minoritas, maupun muslim moderat. Institusi sosial atau internasional seperti lembaga internasional, misalnya serangan terhadap markas badan asing, media, pusat komunikasi sebagai bagian dari upaya menebar ketakutan dan merusak stabilitas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari kelompok teroris ini yaitu mendirikan negara Islam berdasarkan syariah secara menyeluruh di Nigeria untuk mengganti sistem pemerintahan dan hukum sekuler, menghapus pengaruh barat dalam aspek pendidikan, pemerintahan, budaya, dan kehidupan sosial untuk menjauhkan masyarakat dari nilai sekuler atau pengaruh asing. Memperluas pengaruh dan kontrol tidak hanya di wilayah Nigeria Timur Laut, tetapi juga berpotensi menjalar ke wilayah regional menggunakan ideologi, kekerasan, dan jaringan pendanaan internasional. Selanjutnya ada aktivitas atau taktik teror dari Boko Haram. Aktivitas yang dilakukan Boko Haram meliputi serangan bom, pemboman termasuk bom mobil atau bom bunuh diri, ledakan terhadap sasaran sipil maupun institusi, pemerintah, kantor polisi, markas internasional, gereja, sekolah, pusat sosial. Lalu pembunuhan massal terhadap warga sipil, tokoh politik, pejabat negara, warga non-muslim maupun muslim yang dianggap lawan, serta adanya pembantaian komunitas secara besar-besaran. Selanjutnya, perusakan fasilitas publik seperti sekolah, media, tempat ibadah, menara komunikasi, institusi pemerintahan demi menyabotase struktur negara dan menyebar rasa takut.
Penculikan dan penyanderaan juga dilakukan termasuk target terhadap pelajar perempuan untuk menebar ketakutan, mendapatkan notoriety, serta sebagai alat tawar politik atau ideologis, misalnya insiden penculikan siswi di Chibok dan serangan terhadap institusi pendidikan. Dengan semua karakteristik ini, Boko Haram jelas bukan sekedar radikal sempurna, tapi merupakan kelompok teroris ekstrim dengan ambisi ideologis dan politik, menggunakan kekerasan sistematis untuk mencapai tujuannya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu counter terorisme dan respons nasional serta internasional terhadap Boko Haram. Pemerintah Nigeria bersama negara-negara tetangga di kawasan Danau Chad serta komunitas internasional telah melakukan upaya militer dan keamanan untuk menekan Boko Haram, termasuk operasi militer besar, patroli perbatasan, kolaborasi regional terhadap insurgensi, dan beberapa negara dan organisasi internasional telah menetapkan Boko Haram sebagai organisasi teroris, misalnya penetapan sebagai Foreign Terrorist Organization atau FTO, sanksi ekonomi dan pembekuan aset atau pendanaan terhadap jaringan terkait. Namun, karena Boko Haram menggunakan jaringan kriminal atau transnasional untuk pendanaan dan memanfaatkan poros perbatasan yang longgar, maka upaya kontraterorisme militernya saja tidak cukup. Masih lagi dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup keamanan, intelijen, blok pendanaan, serta stabilisasi sosial dan ekonomi. Di sisi kemanusiaan, dampak konflik Boko Haram sangat besar, seperti jutaan orang mengungsi, ribuan korban jiwa, stabilitas sosial dan pendidikan terganggu, sehingga intervensi internasional juga melibatkan bantuan kemanusiaan, perlindungan sipil, upaya rehabilitasi, dan reintegrasi masyarakat terdampak. Efektivitas counter-terorisme ini menuntut kolaborasi multilateral dan pendekatan yang tidak hanya militer, seperti penegakan hukum, pencegahan, pendanaan, pengawasan perbatasan, serta pemenuhan aspek keadilan sosial dan pembangunan inklusif, supaya akar penyebab radikalisasi dan rekrutmen bisa dikurangi. Baik, dari analisis ini jelas bahwa Boko Haram merupakan kelompok teroris yang sangat berbahaya, bukan hanya karena ideologi ekstrim, tetapi juga karena metode kekerasan sistematis, target sipil, dan ambisi ideologis atau politik yang luas. Mereka memanfaatkan rasa ketidakpuasan, kemiskinan, serta ketidaksetaraan untuk merangkul pendukung, serta mempertahankan operasinya lewat pendanaan dan jaringan kriminal transnasional. Penting untuk digarisbawahi, meskipun mereka mengatasnamakan agama, kekerasan ekstrim seperti pengeboman, pembunuhan massal, serta penculikan ini tidak bisa dibenarkan atas nama agama manapun. Upaya menanggulangi terorisme semacam Boko Haram ini harus bersifat multidimensional, seperti bukan hanya keamanan dan militer, tapi juga keadilan sosial, pendidikan, pemerataan pembangunan, dan kerjasama internasional yang serius. Baik, demikian video penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Boko Haram ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua dan memberikan pemahaman kritis terhadap fenomena terorisme global. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.